Sering merasa sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di tengah kegelisahan. Jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Setiap orang diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, garam dan terang dunia. Hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Yeah. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, tangguh siap berkarya, menginspirasi. Butuh teman curhat, kami ada untukmu. Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat, butuh ruang aman tempat berbagi curhat. Pogdis kini hadir membawa cahaya baru, dialog dan diskusi sampaikan suaramu. Pengalaman dibagi jadi semangat baru, topik menginspirasi membuatmu terpacu. Pogdis, pojok diskusi disabilitas, tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Oh, ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alfrina dan Alvan pemandu yang serasi, budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi. DCC Radio Online tampil penuh energi. Yeah.
Siaran jangan pernah berhenti. Sajian Pogdis nutrisi untuk hati. Langkah kecil kini pasti bermakna nanti. Hadirkan kualitas bikin kami mengerti. Pogdis, pojok diskusi disabilitas. Tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Hey! Ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alvina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Hey! Hey! Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Hey! Hey! Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Pogdis setiap Jumat pukul 10 pagi. Bersama belajar, bertumbuh dan berbagi. Pogdis. 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 Hai Sobat DCC, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Pogdis, Pojok Diskusi Disabilitas, Jumat 30 Januari 2026. Dan rasanya kami hadir di ruang dengar sahabat semua. Dan saya Alvina ditemani dengan Kakak Alvan. Hai Kak Alvan. Hai Kak Alvan. Halo ke sahabat Sehat DCC. ya? Alvan sehat ya? Sehat. Oke deh. Kak Budi seperti biasa di balik layar. Kak Budi gimana? Sehat Kak? Ya sehat, juga sehat, sahabat di sisi semuanya. Oke deh. Baik sahabat di sisi, hari ini kita punya tamu yang luar biasa. Nggak pernah ya Pogdis yang nggak hanya ece-ece itu nggak mungkin ya. Dan hari ini sebelum kita lebih lanjut, kita mau spill sedikit. Dia seorang tiktokers, seorang the writer juga, dan seorang teacher, English teacher ya. Kita kenal dulu sebentar sama kakak kita yang satu ini. Pagi Kakak Rama. Pagi, Kak Elvina, apa kabar? Oh, I'm so glad to meet you today. So, gimana nih kabar teman-teman semua? Moga-moga baik ya. Iya baik dong Kak. Gimana Kak Budi Oke. dan juga nih ada Kak Afan ya tadi ya? Iya. Iya. Kak Alvan. Kak Alvan. Oke. Iya, oke. Sahabat di sisi, Oke. nanti kita akan kulik-kulik lagi kakak kita yang hebat ini, Kak Eko Rama Aditya Dikara, ya, as a teacher English teacher, dan tiktokers kita. Oke, kita prepare dulu, mungkin yang mau mandi, mau ngopi-ngopi silakan, tapi tetap stay tune di DCC Radio. To license it. Badan pada sakit semua nih, pada pegel-pegel, pengen rehat. Tapi sambil dengerin asik-asik apa ya? Kamu udah pulang. Pas banget, sambil ngopi, mau rehat, denger yang asik-asik. Wow, mantap banget tuh. Emang ada? Ada dong, radio online. Kita bisa dengarkan di radio online. Ada lagu dangdut nggak? Ada, Kopindo? Lagu nostalgia? ada, Religiusnya ada juga? ada. Semuanya komplit. Dan memberikan edukasi buat semua pendengar. Di mana? Di DCC Radio. Di sisi radio. Suara inspirasi tanpa batas.
Matahari terbit, usir malam kelam. Hari suci, gema merdu berbangga. Tahun berganti, jejak terukir abadi. Semangat membara, tak padam di hati. Dengarlah suara dari kedalaman jiwa, menyanyikan pujian untukmu.
baik sahabat ICC, masih bersama kami di podcast Pojok Diskusi Disabilitas. Dan tadi kita udah dengar, udah kenal dengan kakak kita yang hebat yang satu ini, yaitu ada Kak Rama. Kak Rama, Masih di ini sini. oke sip, Kak Rama masih ada. Kak Rama cerita dong, backgroundnya Kak Rama nih, bagaimana ya? Kok bisa keren banget sih? Sahabat ICC pengen denger nih. Ya. Cerita dong. Jadi saya ini penyandang disabilitas netra total. Oke. Untuk penyebabnya sendiri pada saat kelahiran itu setidaknya dengan teknologi dan pengetahuan medis di saat itu tuh memang nggak ada masalah, jadi tidak ada kelahiran prematur, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada kekurangan gizi juga. Cuman memang ketika ibu saya mau lahiran itu memang mendung bergulung-gulung tuh petir dan dibawanya pakai becak gitu loh pada saat itu. Apakah Serius saat tuh? ada petir itu terus jadi buta, nggak tahu juga ya. Ya ini beneran Gitu, apa bercanda? Ya beneran. Ini kebetulan saya lahirkan di Semarang ya. Jadi keadaannya seperti itu. Jadi ibu saya dilahirkan pakai becak gitu. Cuman memang tidak ada penyebab. Jadi mungkin memang Tuhan sudah. Nah kalau tadi sudah disebutin ya, saya saat ini mengajar bahasa Inggris di Sekolah Alam Prestasi, juga di Saraswati Learning Center di Cempaka Putih. Nah, kemudian juga saya seorang penulis buku, sudah menerbitkan hari ini sudah genap 19 buku. Kemudian juga saya menjadi narasumber yang biasanya mengisi acara motivasi, baik itu di sekolah, di rumah ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Begitu kurang lebih background. Wow, keren. Ini buku terakhir tadi kakak cerita tentang teman yang mendapat medali emas ya kak, yang Paralimpik ya kak? Iya betul. Ya. Coba kak di-spill sedikit kak, boleh? Oke. Jadi salah satu aktivitasnya sebagai penulis itu adalah sebagai ghostwriter atau desainer. Jadi tugasnya itu adalah memiliki klien yang minta desain hidupnya ditulisin, tapi tetap dari jadi klien kita cuma nulisin aja gitu. Nah kebetulan rekan kita ini namanya Julia Ferwati. Iya. Adalah seorang atlet tunanetra yang sudah go internasional. Jadi karena dia juga salah seorang teman kecil saya. Jadi saya bilang, gua aja deh yang tulis gitu loh, karena apa? Sense-nya dapat, feel-nya dapat, terus juga karena dapat gitu kan. Maka hari ini tanggal berapa sekarang? Ya itu terbitlah ujian dengan judul One Moment in Time gitu. Iya, itu kapan publish-nya tuh kak? Hari ini sampai 11 Februari itu pre-order ya. Jadi yang pesan itu mungkin sebelum 11 Februari sudah dikirim. Target kita sih mulai 12 Februari itu sudah mulai bisa dipasarkan sebelum puasa. Oke, wow. Itu dari percetakan mana kak? Gramedia atau apa? Dari Pilar Pusaka. Jadi Pilar Pusaka ini memang ada di dari teman-teman yang memang punya passion di yang penulisan dan ingin punya terbit cepat gitu ya. Ya udah nanti kita pilih. Dan kebetulan saya udah pernah terbit di sana juga. Minta maaf Kak Rama, suaranya agak kurang jelas. Bisa ini nggak? Bisa dideketin mungkin kak Rama. Iya, kurang. Oke. Ya, itu jelas, gitu. jelas. Ya. Ya. Oke, mantap Kak Rama. Berarti ini udah beres lah ya. Berarti tinggal publish ya. Udah beres, jadi harapannya karena pre-order itu kan dari hari ini sampai tanggal 11 Februari, ya harapannya tanggal 12 Februari itu udah mulai bisa dipasarkan. Oh, keren. Oke, nanti kita balik ke situ kak. Aku mau nanya tentang kakak kok bisa sih? Ini berarti support keluarga luar biasa ya kak, orang tua Betul. keadaan kakak ya. Coba ceritain deh. Ya. Mungkin sahabat di sisi itu mau denger gitu loh kak. Silakan kak. Iya. Jadi memang support system dari keluarga itu menentukan banget ya, karena pada saat itu yang pertama kali tahu kalau saya itu disabilitas netra adalah bapak. Jadi kebetulan bapak diberitahu tim medis
Pak anaknya nggak nangis nih gitu loh. Wah Oke, kenapa oke. gitu sus gitu? Iya karena bapak ini nggak bisa membedakan antara di dalam dan di luar rahim gitu. Jadi waktu Oh, dicubit tuh baru nangis tuh. oh, Nah itu salah iya satu memang bukannya anak bayi memang indikator. dicubit nangis ya? Iya, tapi kan sebelumnya dia diem aja. Jadi begitu saya lahir tuh diem aja, nggak nangis gitu loh. Jadi biasanya kan umumnya bayi kalau keluar itu kan nangis ya gitu. Betul, Nah ini betul, enggak, betul, betul. gitu. Jadi oh ini indikasinya salah satunya dan dikasih lampu yang biasanya di atas box penghangat itu nggak ada reaksi gitu kan. Oh, Nah kemudian gitu. terus bapak akhirnya ngasih tau lah ke ibu nih gitu loh kondisi saya seperti itu. Nah kemudian ya pastinya mereka sedih gitu. Tapi satu hal mereka meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu tuh dalam wujud yang cacat itu tidak pernah. Betul. Jadi berbekal Produk, keyakinan itu. iya, Gitu. iya, produk Ini Tuhan nggak pernah. pasti, Iya, betul, betul. Iya, jadi iya, betul. ini pasti Tuhan punya maksud nih gitu loh. Ada rencana di balik itu semua. Jadi berangkat dari sana sebenarnya ya support system itu. Walaupun memang kita tidak menampik kondisi bahwa banyak juga anak-anak yang tanpa support system bagus dia bisa tumbuh bagus, tetapi memang tidak bisa dipungkiri support system yang bagus itu sangat menentukan. Jadi barangkali kalau ada teman-teman yang akan menjadi orang tua atau Betul, iya. barangkali punya kenalan yang memang akan menjadi orang tua, ini perlu diperhatikan dulu, terutama apabila lahir dengan kondisi disabilitas. Siap, siap, siap. Mungkin Kak Alvan mau bertanya, silakan ke Kakak Budi tentang backgroundnya Kak Rama, silakan. Ya tadi itu gimana ceritanya? Apakah dari dalam kandungan atau pas keluar itu gimana? Ya, jadi kalau kondisi disabilitas netra yang saya sandang ini memang dari kandungan itu kan nggak pernah diperiksa ya, beda dengan sekarang mungkin bisa dilihat lewat USG gitu ya. Zaman dulu kan memang belum ada ya. Iya. Jadi memang baru ketahuan tuh ketika lahir gitu. Ketika lahir saya tuh tidak nangis gitu. Oh ini ternyata tunanetra gitu, dan sempat diperiksa juga nih kurang gizi atau enggak nih, atau barangkali ada kekerasan Iya. dalam rumah tangga atau mungkin pernah jatuh, enggak sama sekali gitu loh ya. Jadi pada saat itu dengan pengetahuan dan canggihan medis saat itu memang tidak terdeteksi. Saya nggak tahu ya, pasti kan tidak ada akibat tanpa sebab ya, tapi mungkin Iya, betul. di saat itu tuh tidak diketahui apa, karena di silsilah keluarga memang tidak ada yang disabilitas netra, semuanya tuh secara fisik itu berfungsi. Betul, betul. Kalau nggak salah kan adanya Kak Rama non disabilitas ya, Angga ya? Non disabilitas betul. Iya, benar, aku tahu. Iya. Berapa bersaudara Kak Rama emang Kak? Saya kebetulan 2 bersaudara nih, cowok-cowok dua-duanya. Cowok-cowok dua-dua ya. Betul. Oke, siap. Oke, sahabat di sisi, nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Stay tune di Radio di sisi, para inspirasi tanpa batas. Halo semua sahabat di sisi radio, apa kamu lagi suntuk? Lagi lapar? Atau males makan makanan berat? Tenang aja, ada cemilan yang bikin hari kamu makin renyah. Kenalin nih, Mel Snack. Ini menjual stik keju, stik bawang, dan keripik bawang pedas. Homemade dan higienis. Rasanya kriuk-kriuk, gurih dan bikin nagih loh. Cocok banget nih buat nemenin kamu kerja, belajar, ataupun hanya sekedar santai-santai aja. Mau coba? Buruan yuk, di order sekarang juga di nomor WhatsApp 081 388 130 988 081 388 130 988
atau bisa melalui Instagram @mels_snack. Domisili di Jakarta ya. Terima kasih. Aku yang tak akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Aku yang tak bisa melepaskan Kamu yang menggenggam hatiku. Walau mungkin terlalu cepat
sahabat di sisi, balik lagi dengan kami di podcast Pojok Diskusi Disabilitas. Oke, tadi kita udah dengar sedikit cerita dengan kakak kita, Kak Rama, Eko Rama Aditya Adhikara. Bagaimana keluarganya sangat support banget dengan keadaan Kak Rama yang memiliki keterbatasan, tapi ternyata apa yang orang tuanya, keluarganya berikan kemarin-kemarin itu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan hari ini aku mau nanya nih sama Kak Rama. Kak Rama, ini cikal bakal kakak tahu yang namanya komputer, TikTok, bahkan ini YouTuber juga loh sahabat di sisi. Ini gimana sih? Betul. Bahkan kalau nggak salah kakak ini gamer ya. Aku tuh Iya. gamer berat deh. Coba deh, gimana sih Kak? Awalnya aku pengen tahu deh. Iya. Kita berkelana dulu jauh ke belakang ya. Jadi sebelum TikTok ada, sebelum YouTube ada gitu. Terkisahlah itu ketika saya sekolah di dulu waktu itu belum masuk SLB ya, jadi masih di TK. Iya. Nah kebetulan di sebelah rumah itu ada tetangga yang bekerja di IT. Dia memang kerjaannya ngurusin teknologi. Nah dia punya komputer yang disebut dengan Atari saat itu. Atari itu adalah dia komputer yang bisa juga dipakai untuk main game. Jadi itu dulu lucu. Cita-cita saya kepengen jadi ahli komputer, tapi bukan ahli komputer seperti dibayangkan teman-teman ya. Maksudnya tuh ahli komputer biar bisa main terus gitu. awalnya dari situ gitu kan. Jadi nah di situ juga untuk pertama kalinya itu saya pegang keyboard gitu. Jadi keyboard ngetik ya. Jadi seperti itu. Walaupun memang untuk penggunaannya dulu banyak. Itu awalnya dari sana ya. Nah kemudian ketika saya mulai sekolah di SLB itu kan tinggalnya di asrama ya, kebetulan sekolah di SLB Albang Bulus. Nah itu biasanya kalau hari Sabtu tuh dijemput sama bapak. Kebetulan kalau zaman itu kan anak-anak masih sekolah ya hari Sabtu kan. Kalau PNS kan masih masuk tuh hari Sabtu. Iya betul. Nah biasanya kalau pulang dari SLB itu oleh bapak hari Sabtu dibawa ke kantor bapak di TVRI. Di sana itu ketemu sama teman-temannya bapak yang sedang bekerja di ruangan itu pakai komputer semua gitu. Nah di sana tuh saya banyak tahu game-game komputer dulu ya, kayak ada dulu namanya Digger gitu ya. Cari di YouTube aja deh, ketik namanya Digger. Nah itu saya senang banget sama musiknya gitu kan. Nah terus mulai dari sana saya pegang-pegang komputer apa aja dipencetin gitu, sampai akhirnya diarahkan sama teman-temannya bapak, kenapa enggak latihan ngetik aja gitu, latihan ngetik aja. Tapi pada saat itu kan memang sangat maksudnya memang kita nggak ada orientasi untuk digunakan secara profesional atau semacamnya ya, cuma karena ini si Rama ini senang pegang-pegang ini, kenapa enggak. Nah, akhirnya sama sekretaris kantor itu diajarin ngetik 10 jari gitu. Itu di usia 8 tahun sudah gitu. Terus kok seru ya, jadi kayak misalnya ngetik halo nama saya Rama, cuman tanpa saya tahu tulisan di layar, cuman kok bisa gitu, tuh ajaib banget gitu. Terus kayak temen-temen di kantor tuh, temen-temennya bapak tuh pada yang hore gitu loh kalau saya ngetik apa gitu tuh mereka merhatiin banget gitu. Nah itu tuh awalnya kesukaan terhadap dunia komputer dan teknologi dan juga game itu dari sana gitu, sampai akhirnya mulai latihan pakai mesin ketik ya. Kalau zaman sekarang sih mungkin mesin ketik udah nggak ada, paling di kantor polisi doang itu kan ada itu. Iya seperti itu gitu. Jadi itu originally itu awalnya dari sana. Iya, tapi Kak maaf, itu posisi Kakak udah total kan? Total dari latihan itu kan total gitu. Tapi kok bisa main game sih kan? Nah itu dia, itu menarik ya. Mungkin nanti kita bahas di segmen tersendiri ya, bagaimana game itu bisa membuka imajinasi saya sebagai seorang disabilitas netra gitu. Tapi memang awalnya dari salah tafsir bahwa ahli komputer itu main terus gitu. Awalnya itu pemahaman gitu. Kalau jadi ahli komputer tuh ya main gitu. Walaupun kan tidak seperti itu ya sebenarnya profesi ahli komputer itu gitu. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa ternyata bermanfaat, karena sekarang kan juga rekan-rekan disabilitas netra itu bisa bekerja itu kan juga karena menguasai komputer. Jadi betul Kak, betul. Pesan moral yang bisa diambil tuh
kalau ada rekan disabilitas netra atau disabilitas apapun yang sedang mencoba satu hal gitu, biarin aja dulu walaupun kayaknya mustahil ya, karena kan zaman dulu itu kan komputer kayaknya mustahil gitu loh ada disabilitas Iya netra benar, bisa iya. menggunakan, tapi biarin aja dulu selama tidak merusak atau mengganggu ya udah biarin aja, karena mana tahu itu bisa berkembang nantinya, itu saya rasakan. Iya. Terus berarti kakak awalnya belajar di mana tuh kak bisa menguasai semua program komputer dasar mungkin? Kalau dasar itu dari kantor di Bapak. Nah setelah itu kan kita memang skip agak panjang ya ke tahun kurang lebih itu tahun 96 atau 95 lah itu ya mulai bergabung di Yayasan Mitra Netra. Di sana tuh saya baru mulai tahu tuh bahwa ada teknologi baik itu perangkat lunas maupun perangkat lunak yang memang bisa digunakan oleh disabilitas netra gitu. Jadi belajar dari sana. Ya untuk belajar mungkin kalau pernah dengar itu DOS ya bisa operasi Iya. Belajar aplikasi namanya WordStar, WordPerfect. Iya, zaman itu ya ampun, zaman kapan itu? Ini pokoknya aplikasi zaman jebot itu. Iya. Microsoft Word, Google Docs belum ada di zaman itu. Iya. Belajar seperti itu. Nah, itu yang kemudian mengawali saya mulai meyakini bahwa ini memang dengan adanya teknologi asistif ini disabilitas netra tidak hanya di awal-awal aja bisa menggunakan komputer, tapi memang bisa dimanfaatkan nantinya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Iya, tapi kakak setahu aku dulu pernah jadi programming ya. Kayaknya bener. Tapi kalau dibilang programmer sih enggak ya, maksudnya gini. Jadi programmer kecil-kecilan aja, jadi kayak misalnya kita ngetik baris kode untuk supaya tulisannya itu kelap-kelip merah putih gitu misalnya, atau misalnya bikin program Tetris gitu ya kecil-kecilan yang dia tuh bisa jalan sendiri ya, paling kayak gitu aja. Tetapi memang tidak betul-betul serius masuk ke dunia programming enggak gitu, cuman dari kita mencoba untuk kalau sekarang tuh ya disebutnya coding ya gitu, jadi kita coding kecilan bisa melakukan sesuatu yang ya walaupun memang nggak kelihatan berfaedah, tapi ya asik aja bisa untuk mengisi keisengan. Iya. Jadi kakak nih komputernya lebih spesifik kemana nih kak? Ke IT yang bagian mana? Entah program atau mungkin kalau AI atau apa? Kalau sekarang sih sudah mulai ke AI ya, tapi lebih kepada alat untuk membantu atau memudahkan kerja. Jadi kayak misalnya nih saya sebagai penulis ya, nulis 20 halaman itu biasanya kayak yang periksa dan perbaiki typo di seluruh tulisan saya ya kayak gitu ya. Oke. Iya. Memudahkan untuk terus kayak misalnya saya membuat musik ya gitu ya, bikin musik itu nggak harus semua dikerjain. Nah terus kayak misalnya saya ada liriknya, bisa bikin lagunya tapi vokalisnya nggak ada, ya udah pakai AI aja. Oke. Jadi lebih kepada untuk pertama itu memudahkan, yang kedua adalah menyempurnakan, ketiga melengkapi. Jadi kalau misalnya ya kayak tadi vokalisnya nggak ada kan kita bisa pakai AI ya, bukan nggak mau berkarya emang orangnya nggak ada gitu kan. Tapi lirik lagu sendiri. Kakak bikin sendiri. Keren. Oke. Tulis sendiri. Untuk musiknya kita buat sendiri, tinggal dicemplungin aja kita AI gitu nanti. Iya. Cuman ya namanya AI ya kadang kayak misalnya kata kaget gitu. Ya itu ya tetap ada kelemahannya lagi, makanya itu jangan dijadikan sebagai acuan utama, tapi sebagai pelengkap aja. Iya betul. Terus kak kok bisa jadi YouTuber, dikenal jadi TikToker? Itu gimana lompatannya kemana tuh kak? Awalnya sebenarnya gini ya, karena waktu saya kuliah itu kan diperkenalkan ada website, bisa bikin website, isinya apaan gitu, website itu ya suka-suka lu mau nulis apa kayak catatan harian. Nah saya kayak gitu mulai dari SMP sampai SMA tuh saya rajin nulis diary gitu kan. Nah terus catatan-catatan itu saya pindahin ke format digital gitu ya. Oke. Taruh di website, kok ternyata banyak orang yang senang gitu loh kehidupan disabilitas netra tuh
kayaknya menarik gitu ya, berangkat dari sana sih jadi penulis. Nah sampai akhirnya teknologi kita di sini memungkinkan untuk membuat konten di YouTube dan juga TikTok, ya udah akhirnya kan bisa menunjukkan kehidupan disabilitas Chandra secara Betul. nyata gitu ya. Iya betul. Nah udah akhirnya berangkat dari situ ya, sekalian juga untuk aktualisasi diri, kayak misalnya sih kulineran atau lagi training. Iya benar nih. Aku sering nonton kakak nih makan membuat diri aja nih. Itu dia gitu loh. Jadi kan Iya, sebentar Kak Rama. Ini sobat di sisi mungkin harus nge-follow kali ya channel YouTube-nya Kak Rama atau TikTok-nya Kak Rama. Coba deh bisa Boleh. dikasih tahu, silakan mungkin biar nonton Semuanya- TikTok-nya Kak Rama. semuanya sama, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ketik aja Ramaditya Adhikara. Oke, Pasti ketemu. Rama itu kecil semua ya Kak? Kecil semua ya Kak? Itu semua Ramaditya itu disambung Sambung. RAMADITYA. Oke. Spasi Adhikara itu ADIKARA gitu. Ramaditya. Oke. Rama Ditya spasi Adhikara. Adhikara. Oke, itu sambung semua Adhikaranya. Siap ingat ya sahabat di sisi, channel YouTube-nya, TikTok-nya dan Instagram-nya sama semua ya. Sama semua. Oke, mantap. Terus Kak konten-konten yang lain selain makan apa ya? Kakak kayaknya ngajar jadi- deh. Aku pernah nonton kakak Iya, ngajar. ngajar juga, Itu betul. gimana tuh Kak ngajar tuh Kak? Keren loh. Ya, jadi kebetulan memang karena saya terbiasa mengajar remaja gitu ya. Jadi nggak terlalu kesulitan juga, karena yang penting adalah percaya diri, kemudian juga menguasai skill mengajarnya, dan ya itu tadi teknologi gitu, karena kan saya ngajar juga pakai slide, ya kan, pakai video juga gitu. Ya intinya sih kita bersikap inklusif aja gitu loh ke Betul, teman-teman, betul. ke murid-murid gitu loh. Jadi akhirnya menjadi sama aja kayak orang-orang lain, nggak ada bedanya. Itu kenal dari mana Kak? Bisa Kakak apply di kursus itu Kak? Kok luar Kalau biasa loh Kak? Iya, kalau di Saraswati Learning Center itu kebetulan memang ada, waktu itu ada yang membutuhkan guru pengajar bahasa Inggris. Jadi saya menawarkan diri, dan karena di sana butuh juga pengajar bahasa Indonesia untuk WNA. Oh ya udah sekalian aja. Gitu. Saya bisa ngajar bahasa Inggris, vice versa, bahasa Indonesia juga bisa saya ajar gitu. Tapi Nah, mereka kalau yang gimana? di- Gimana ceritanya mereka menerima Kakak nih? Ya testing dulu gitu, langsung ketemu sama HRD-nya di sana gitu. Jadi ada tes secara online, kemudian juga mengisi kuesioner yang diberikan. Intinya adalah tesnya sama dengan tes yang dijalankan oleh rekan-rekan non disabilitas gitu. Wah mantap, luar biasa. Oke Kak, di-cut dulu, nanti kita lanjut. Aduh mantap. Sahabat di sisi, kita lanjut lagi setelah satu ini ya. Tapi di sisi radio. Murid-muridku semuanya. Sekian lama kalian belajar di perguruan silat ini. Sekarang guru ingin mengajarkan jurus terbaik guru, yaitu jurus berjalan di atas airan. Apa? Berjalan di atas air, Guru? Sekarang musim hujan, Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Ya, Guru. Sekarang pasang kuda-kuda semuanya. Naik nafas. Banjir jangan disambut, tapi dicegah. Ayo, siaga bencana banjir dengan menjaga lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang guru akan mencontohkan berjalan di atas air. Guru, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending jaga lingkungan. Ayo, kita siaga sebelum petaka. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat, butuh ruang aman tempat berbagi curhat. Oh, oh, oh.
penuh energi. Terus bersiaran, jangan pernah berhenti. Sajian Pokdis nutrisi untuk hati. Langkah kecil kini pasti bermakna nanti. Hadirkan kualitas, bikin kami mengerti. Pokdis, pojok diskusi disabilitas. Tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alfrina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan, bawakan inspirasi. DCC Radio Online, tampil penuh energi. DCC Radio Online, tampil penuh energi. Pokdis tiap Jumat pukul 10 pagi. Bersama belajar, bertumbuh, dan berbagi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. Inspirasiku hari ini akan mengisahkan kehidupan dari Elon Musk, salah satu tokoh paling berpengaruh dan terkaya di dunia saat ini. Elon Reeve Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak pendiam dan kutu buku. Ia sering tenggelam dalam dunia komik dan komputer, bahkan belajar pemrograman secara otodidak pada usia 10 tahun. Di usia 12, ia menciptakan game komputer bernama Blastar dan menjualnya seharga $500, tanda awal dari jiwa inovatornya. Namun masa kecil Elon tidak mudah. Ia mengalami perundungan berat di sekolah dan merasa terasing. Ia pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh sekelompok anak. Di rumah, hubungan dengan ayahnya juga penuh ketegangan. Tapi semua kesulitan itu justru membentuk ketangguhan mentalnya. Pada usia 17, Elon pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan dan memulai hidup baru. Ia kuliah di Queen's University, lalu pindah ke University of Pennsylvania, AS, mengambil jurusan fisika dan ekonomi. Ia percaya bahwa 3 bidang akan membentuk masa depan: internet, energi terbarukan, dan eksplorasi luar angkasa. Setelah kuliah, Elon mendirikan perusahaan pertamanya, Zip2, yang menyediakan panduan kota online untuk surat kabar. Namun, titik balik terbesar datang saat ia mendirikan SpaceX pada 2002. Banyak yang meragukan mimpinya membawa manusia ke Mars. Roket pertama gagal 3 kali, tapi Elon tidak menyerah. Peluncuran keempat berhasil, dan SpaceX kini menjadi pionir eksplorasi luar angkasa. Ia juga mendirikan Tesla Motors, yang mengubah cara dunia memandang mobil listrik. Meski hampir bangkrut, Elon mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk menyelamatkan Tesla. Kini, Tesla menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi bersih. Selain itu, Elon mendirikan SolarCity, Neuralink, dan The Boring Company, serta mengembangkan konsep transportasi super cepat bernama Hyperloop. Ia juga membeli dan mengubah platform media sosial X, sebelumnya Twitter, menjadi ruang diskusi global. Elon Musk adalah bukti bahwa keberanian bermimpi besar, kerja keras, dan ketekunan bisa mengubah dunia. Kisah Elon Musk mengajarkan bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah visi, keberanian, dan ketekunan untuk mewujudkannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kamu ya. My Inspiration Today. My Inspiration Today. Aku punya teman sepermainan. Kemana ada dia selalu ada aku.
hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu. Namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku punya teman, teman sepermainan. Kemana ada dia selalu ada aku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu. Namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu. Namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Kakek lagi apa? Kakek lagi belajar bahasa Inggris, cu. Kok ya sempet-sempetnya belajar bahasa Inggris toh? Kakek, emang mau pindah ke negara Inggris sana apa? Gimana tuh kamu ini? Belajar kan gak kenal usia. Mau tua, kakek, nenek, ibu, bapak, paman, om, tante, adik, kakak, siapa saja. Kalau mau pintar ya harus belajar toh. Bener tuh kek, setuju sama kakek yang satu ini. Belajar itu gak kenal waktu men. Masa mau pintar cuma minum? Gak mungkin kan? Ya kudu harus belajar baru pintar. Jangan ditiru kelakuan ini karena dapat mengganggu serangan jantung orang tua, terutama kakek yang sedang diajak bicara. Maafin aku ya kek.
tidak standar. 大家好，我是一万老师。今后我学习韩语、日语和英语，我很高兴认识你们。再见。Mari belajar bahasa Inggris, Jepang, Mandarin bersama saya melalui WhatsApp 0813 3037 6094. 0813 3037 6094. 再见。DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hai sahabat DCC, kembali lagi kita ketemu lagi dan kita lanjutin pembicaraan kita yang pastinya menarik dan teman-teman sahabat DCC masih pengen tahu ya, kita kulik-kulik lagi sama kakak kita. Karama, tadi kita ngebahas tentang komputer yang belum selesai nih. Iya betul. Kakak ngebahas tentang nge-spill dikit game. Aku mau tahu nih, gimana sih, nggak ngerti deh. Coba jelasin, kok bisa sih kak? Dulu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang teman-teman disabilitas sudah akses banget dengan game-game itu. Kalau kakak dulu gimana ceritanya kak? Nah dulu tuh sebenarnya begini ya. Awal mulanya itu kan dari komputer. Itu kan dari komputer, kemudian biasalah namanya anak-anak pasti ngerengek, kepengen dong punya gitu kan. Sedangkan memang keluarga saya itu termasuk yang sederhana saja gitu. Jadi akhirnya nabung dulu gitu kan, nabung. Nah sampai akhirnya ketemu sama tetangga baru nih gitu belakang rumah. Nah namanya Opi Arianto. Nah kenapa saya perlu sebut namanya, karena ini yang membuka dulu bersejarah ini. Jadi kita nih ceritanya liburan kelas 3 SD apa kelas 2 SD gitu ya. Beli ikan gitu kan, beli ikan di abang-abang gitu. Nah setelah beli ikan dibilang tuh, kebetulan ada saya, Ovi, terus ada beberapa temen, main burung yuk di rumah gua gitu. Hah, main burung gitu kan, penasaran kan burung apaan, apa mungkin ada burung piaraan atau apa gitu kan. Udahlah kita terus datang ke rumahnya si Ovi ini, diajaknya kok ke ruang tamu bukan ke samping ruangan. Udah gitu juga nggak kedengeran ada suara burung apa-apa gitu. Terus nah si Ovi ini terus nyalain TV, terus saya dikasih pegang nih gitu. Hah, kok pistol gitu? Iya, nanti kalau ada burung di TV ditembak gitu. Hah, gitu. Jadi wah, seru nih. Maksudnya karena saya udah ada background komputer gitu kan ya sebelumnya. Jadi wah, ini game gitu. Main burung tuh maksudnya game gitu. Nah, jadi Ovi ini punya mesin game yang dulu itu populer disebut dengan Nintendo gitu. Nah, Ovi ini dia punya satu kita bilangnya kaset ya dulu ya. Itu isinya 2 permainannya. Betul Mas. Jadi ada Duck Hunt, itu judulnya Duck Hunt ya. Sebenarnya bukan burung tapi bebek sih gitu sebenarnya. Bebek. Nah, satu lagi itu yang saya yakin banyak manusia di belahan bumi ini yang tahu, Super Mario Bros. Dari situlah tuh. Nah, itu pertama kali jadi saya tuh memang tidak melihat gitu ya. Jadi adik saya itu berbaik hati untuk menceritakan, mengarahkan sampai saya hafal. Jadi berapa lama saya harus pencet tombol, terus menceritakan, oh ini ada gunung, oh ini ada tanda tanya, oh ini ada tong nih. Itu kan jadi kalau di game Mario Bros itu ada tong ya. Tong itu mungkin kalau teman-teman disabilitas netra bayanginnya kayak asap gitu kan. Ya kayak sumur lah gitulah tuh kayak gitulah ya, kayak gitulah kurang lebih. Atau kalau mau lebih mudah bayanginnya tuh kayak gelas gitulah. Nah itu kalau lompat ke atasnya itu bisa masuk ke bawah, tapi tidak semua tong ya bisa masuk gitu. Tuh kalau masuk tuh ntar ada jalan rahasia, pokoknya begitulah. Nah akhirnya saya terinspirasi tuh gitu. Jadi kalau waktu kelas 3, kelas 4 SD itu kalau ngarang buku di pelajaran bahasa Indonesia itu karangan saya paling bagus. Kenapa? Imajinasinya jalan gitu. Nah, saya sempat cerita tadi kan bahwa tidak semuanya itu membawa kebahagiaan, enggak gitu. Justru di SLB saya dianggap aneh. Kenapa? Lah lari sendiri, lompat sendiri.
Gimana Iya, ceritanya tuh betul. Kak? Lari sendiri Oh, sampai situ. terus kalau ada sumur kan, kebetulan ada sumur di situ. Benar. Jadi kayak, tuh kalau masuk ke bawah tuh banyak koin tuh, ada jalan rahasia nembus ke tempat lain gitu ya. Siapa sih yang nggak akan menganggap kita aneh gitu loh, kalau seperti itu. Tapi siapa sangka ternyata video game itu yang membuka kepala saya ini berimajinasi gitu loh. Jadi itu kenapa saya suka bukan suka lagi, menganggap game itu kekasihnya masa kecil saya, karena ketika saya menjadi penulis untuk berimajinasi itu semuanya datangnya dari sana, dari dari video game itu gitu ya. Jadi memang berkesan banget gitu kan, sampai ya itulah, jadi sempat dianggap aneh karena bukan untuk mengecilkan rekan disabilitas netra. Memang kan tidak ada yang, atau pada saat itu sedikit yang mungkin mengetahui atau merasakan seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi betul. Ya itu, jadi di asrama putri itu saya dulu pernah bilang, semua lu nggak tahu loh, di sebelah situ tuh di jalan rahasia tembus ke Istana Jamur. Istana Jamur. Ya begitu gitu loh. Itu akhirnya berangkatnya tuh dari sana gitu loh. Jadi nah itu juga sebenarnya sisi positif dari kedua orang tua yang tidak melarang. Jadi mereka tidak, buat apa kamu kan nggak ngeliat, buat apa ini game-gamean gitu. Enggak, justru Betul, malah dari betul, sana, iya, dari sana iya, betul. itulah ya. Kemudian dulu judulnya tuh, saya karangan bahasa Indonesia tuh Petualangan Rama di Negeri Jamur. Weh, judulnya aja udah epic ya. Iya, judulnya aja udah gitu loh. Jadi dari sana sebenarnya tuh awalnya gitu. Nah, sampai mungkin ini ibu host mungkin pernah dengar ya, dulu saya tuh menciptakan tokoh bidadari namanya Wahita. Jadi Wahita Iya, itu baru aja mau aku tanyain Karama. Iya, aku baca itu, sempat baca. Itu yang mendampingi saya kemanapun. Pokoknya dia cantik, rambutnya panjang, sakti gitu. Itu akibat dari mana, Mas sekalian? Karena anak-anak di asrama putri nggak ada yang suka sama saya. Jadi kita aja Karena berimajinasi seperti ini ya Mas. Iya. Cuma Dan gue ada pengaruh dari game juga ya. cuman Masa aja nih sama Bu Elfrina doang nih yang mau dengerin nih gitu loh pada saat itu. Nah, tetapi bapak saya selalu berpesan gitu, apapun yang kamu ciptakan atau usahakan, kalau bisa membawa sebuah profit atau sebuah manfaat gitu. Jadi akhirnya karakter Wahita ini saya kembangkan menjadi tokoh di buku-buku saya gitu loh. Jadi akhirnya betul. Dilarikan ke sana sehingga tidak hanya menjadi sebuah hasil hayalan yang diolok-olok orang gitu. Jadi semua tuh bayangkan Mas, dari sekitar 15 atau 16 anak asrama putih, hanya Bu Elfrina doang nih yang nggak mengolok-olok nih, the one and only. Gitu. Kalau yang lain lu, wah ini penghayal, wah ini gitu, hidup dalam mimpi gitu. Ya memang. Terus ini Kak, itulah menanya lagi nih, tokoh Wahita itu masih dibawa sampai sekarang nggak? Maksudnya di setiap masih. Bahkan kalau masuk ke channel YouTube saya ya, judulnya di YouTube saya Ramaditya Dikara, itu sudah ada album musiknya juga. Sudah ada album musiknya. Itu ya Wahita ya. Tentang Wahita. Ya coba Alvan buka channelnya Karama, baca deh. Aku pernah baca tuh yang ini loh, yang lagi di LRT gitu. LRT, ya di MRT. Iya. Jadi kamu bidadari buat teman-teman itu. nih ya, buat teman-teman yang mau membayangkan ini kombinasi Jin dan Jun, Jinny Ojini, ya itulah kurang lebih tuh kayak gitulah gitu. Cuman karena saya suka film animasi, ya udah akhirnya nyampur gitu, kurang lebih begitu. Jadi buat penggambaran, penggambarannya tuh Wahita itu dia umurnya selalu 16 tahun, jadi nggak akan nambah ya. Nggak nambah gitu. Terus rambutnya kayak Nobita, nggak nambah Nobita. Yang Shizuka aja katanya pinter, kelas 4 terus dia. Iya. Jadi rambutnya kita tuh panjang nih, sepanjang pinggang, ada poninya. Nah dia tuh pakai gaun terusan sehingga kakinya nggak kelihatan gitu. Jadi itu untuk menggambarkan ya. Nah gaunnya Wahita itu dia gaunnya
seluruhnya putih tapi ada corak batik di bagian yang diobras. Ini mungkin kalau yang teman-teman perempuan lebih paham ya gitu. Iya. Aduh, luar biasa Karama. Iya. Oke. Di saat anak-anak asrama putri nggak ada yang suka sama saya, wow jangan salah, bidadari saya bikin. Aduh. Iya. Iya ya, gitu lah sahabat di sisi ya. Jadi kita harus bisa menggali potensi dari diri kita ya. Nggak apa-apa orang bilang aneh, orang bilang lucu, culun, Karena hal konyol. Iya, itu justru jadi apa ya? Jadi sesuatu yang plus buat kita gitu. Betul. Ya nggak mungkin lah Tuhan kasih talenta yang sama semuanya main musik. Tantangannya nyanyi, besar. Gitu. Tantangannya Iya besar karena pasti untuk itu. gaun itu mudah sekali kan karena diolok banyak orang, Betul, ya kan betul. tidak terus Iya. dipandang sebelah mata gitu kan. Besar Iya, tantangannya, tetapi tinggal bagaimana kita memilih mau diapain nih gitu. Apa kita mau Iya Kak. arus gaun gitu atau kita mau memang mengupkan semangat kita untuk menjadikan potensi itu sebuah karya gitu. Yes, good. Dan kita harus berani tampil beda ya Kak Rama ya. Betul, selama sopan tidak berbahaya ya kenapa tidak? Betul. Iya. Jangan apa ya sahabat ya, jangan merasa aduh nanti gue seperti Kak Rama bilang tadi, nanti karena gue beda nih aku diiniin. Oh enggak. Yang penting kita on the track ya sahabat di sisi. Tetap aja di jalan kita, tidak mengganggu orang lain, saya tidak menghancurkan suasana orang ya. Selama nggak merusak, selama itu sopan, kenapa tidak? Gitu. Iya. Nah akhirnya kan sahabat di sisi Kak Rama membuktikannya. Mungkin ada sinisan dari kata-kata orang, sindiran, hinaan, bahkan mungkin apa sih ya kayak nggak mungkin lah apa kayak gitu. Tapi ternyata sekarang ini bisa menjadi maaf kata udah menjadi penghasilan dia loh sahabat di sisi. Ya Kak Rama ya, menulis, maka dia mengajar, wah luar biasa. Oh ya Kak Rama itu mengenai mengajar dong. Gimana sih ceritanya? Coba. Mungkin sahabat di sisi pingin tahu atau mungkin ini sahabat yang di dekat di Cempaka Putih boleh nih mungkin terima ya anak murid disabilitas kali ini ya course-nya ya. Coba Kak Rama jelasin gimana ceritanya Kakak bisa ngajar di situ. Originally itu sebenarnya kalau kisah saya mengajar banyak ya, tapi yang terkini yang saya ceritakan itu di Saraswati Learning Center. Jadi ini salah satu sekolah yang menangani rekan-rekan dengan disabilitas yang berhubungan dengan kecerdasan dan juga mental gitu ya di Saraswati gitu. Nah jadi kebetulan ownernya ini sedang mencari pengajar bahasa Inggris untuk mengajar terapis-terapisnya karena kan memang banyak yang mereka itu akan berkaitan dengan orang-orang asing ya seperti itu. Nah di sana pun ada karyawan yang WNA gitu. Jadi akhirnya saya vice versa nih ngajar bahasa Indonesia juga untuk mereka gitu. Nah originalnya sih berangkat dari sana gitu. Iya. Berarti murid kakak ini bagaimana Kak? Disabilitas atau non disabilitas? Non disabilitas kan terapis-terapis nih murid saya. Oh gitu. Oh terapis untuk anak disabilitas ya Kak? Betul. Oh luar biasa. Wow sahabat di sisi ini yang disabilitas ngajar non disabilitas. Wow. Nah itu dia. Ini suatu apa ya pencapaian yang nggak main-main sahabat di sisi di tengah hiruk pikuk susahnya mencari segepok berlian ini Kak Rama udah duduk di atas dolar nih karena berapa ini average-nya berapa nih average-nya? Wah pokoknya buat beli kerupuk cukup lah. About your salary per month? Kalau Wahita bilang cukup buat beli gaun gitu. Iya. Iya lah Kak Rama ya. Nih by the way Kak Rama tinggal di mana ya ini sekarang? Di Bekasi, di daerah Pondok Gede. Oke. Oh berarti kakak tiap hari naik ini dong ya, naik Trans Jakarta ya? Oh ya, iya. Pantesan makanya kontennya di banyak Trans tuh. Ya. Di Transstring gitu. Iya. Keren. Kak mau nanya nih kalau kakak lagi ambil video di Trans tuh gimana? Orang-orang pada rese nggak? Ya apa sih orang berisik norak? Sejauh ini sih saya nggak tahu, cuman ya senang aja kalau ketemu pramusapa atau ketemu sama penumpang yang Mas yang di TikTok ya, wah berasa artis gitu loh kayak yang.
Oh gitu. Ya. Iya, keren. Terus sejauh ini teman-teman yang udah ngundang-ngundang kakak kemana aja nih kak? Jadi Waduh, banyak narasumber banget ya. banyak banget ya. Banyak banget Coba kak lah gitu. ceritain sharing-sharing gitu kak. Jadi motivasi teman-teman sahabat di sana di sisi kita. Sebenarnya gini ya, kalau tugas saya sebagai narasumber itu kan banyak orang menyebut sebagai motivator gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini berpulang ke diri kita sendiri gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita bisa jalanin profesi itu apabila yang pertama memang ada istilah namanya walk the talk. Jadi kita tuh ngomongin apa yang kita jalanin. Betul. Jadi bukan kata orang, bukan cerita orang, tapi memang sesuatu yang kita rasakan. Kedua, public speaking. Jadi mungkin seperti teman-teman bisa mendengar ya, ini kan saya ngomong nggak pakai skrip juga gitu kan. Nah, seperti juga kakak-kakak di radio ini kan public speakingnya cakep-cakep nih gitu loh. Nah itu penting dimiliki apabila kita memang mau menjadi seorang narasumber gitu. Betul. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri itu bukan berarti hai guys, bukan yang kayak gitu. Tapi percaya diri itu adalah yakin bahwa audiens itu mendengarkan kita gitu loh. Karena ada juga orang yang dia tuh memang bukan tipikal yang rame gitu, tapi orangnya tenang. Ya orang yang tenang pun itu dia percaya diri gitu loh, karena dia bisa menyampaikan materi dengan baik dan yakin bahwa audiens itu menyimak gitu. Iya, siap. Jadi sekarang kakak kalau ngajar tuh seminggu berapa kali kak di Saraswati? Kalau di Saraswati itu saya 2 hari karena dipisah ya antara yang WNA dengan yang WNI. Kemudian baru hari Rabunya itu saya ke Sekolah Alam Prasasti itu di Cikarang ini untuk mengajar santri-santri pesantren yang ada di sekolah alam itu. Ngajarnya bahasa Inggris juga. Wow, ini maksudnya gimana kak? Santri-santri dalam bahasa Inggris, berarti non disabilitas ya kak ya? Ya non disabilitas juga. Jadi kalau yang disabilitas itu saya ada beberapa murid yang memang belajar komputer dan bahasa Inggris. Jadi ada nih yang namanya Dayu. Dayu itu umurnya masih 6 tahun tapi sudah mulai belajar komputer gitu. Jadi itu kayak les private lah gitu ya. Mungkin Mas Afan dan Mas Budi pernah tahu ada anak kecil belajar komputer gitu kan ya. Ya kayak gitulah kurang lebih gitu. Ngajarnya di rumahnya ya kak? Ya di rumahnya. Betul. Jadi kalau selebihnya murid-murid saya non disabilitas. Luar biasa. Terus di pesantren itu kakak gimana cara masuknya kak? Waktu itu kebetulan di TikTok, ya, ini juga kuasa Tuhan sebenarnya. Jadi ketika memang kondisi saya ini kan sekarang memang sudah kembali single ya, walaupun memang tidak ada anak-anak, tidak ada istri dan anak-anak gitu ya. Jadi kembali single. Nah saat itu memang sudah tidak ada rezeki lagi di tangan saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tidak mengemis, tidak meminta-minta, tetapi di TikTok saya meminta dibantu adanya tempat tinggal dan pekerjaan yang bisa ditukar dengan skill saya. Itu di garis bawah. Iya. Aku nonton tuh Pak, aku nonton itu. Kita mintanya tuh yang bisa ditukar dengan kemampuan kita gitu loh. Nah, ada yang mendengar menawarkan mau nggak ngajar di sini gitu ya. Kalau mau 2 atau 3 hari dalam seminggu bisa tinggal di sini, nanti makan ditanggung gitu-gitu. Nah, saya menerima dengan senang hati. Kenapa? Karena itu bukan hasil mengemis, tetapi karena memang saya punya skill yang bisa dipakai untuk menukar itu gitu. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Wow. Ini aku pernah nonton Kak di TikTok kakak tuh pernah diusir dari masjid apa gitu. Itu gimana sih ceritain? Ibu sedih dia nonton, aku sedih loh kan nonton dia. Jadi ambil videonya real ya? Real dia. Makanya keren dia. Gimana Kak ceritain Kak? Sebenarnya bukan diusir tapi lebih kepada begini ya, karena saya kan memang ketika berpisah dengan mantan istri itu kan nggak tahu mau tinggal di mana gitu ya, karena saya memutuskan hidupnya tuh mandiri gitu kan. Nah, ditampunglah di masjid itu gitu. Alhamdulillah memang semua bisa menerima, tapi namanya sebuah paguyuban pasti ada 1 atau 2 yang mungkin kurang berkenan atau bagaimana gitu. Nah, orang-orang yang kurang berkenan ini kan mau tidak mau pihak masjid kan harus mendengarkan juga gitu. Hanya dalam kondisi di mana saat itu saya belum siap gitu loh, karena keuangan nggak ada. Terus ya ini saya ceritakan untuk menunjukkan bahwa
namanya hidup orang tuh nggak ada ya selamanya mulus sukses gitu, enggak gitu, ada jatuh bangunnya Iya, juga. betul Cuman Kak, betul. cuman bagaimana kita bisa, wah itu yang namanya godaan untuk mengemis itu besar gitu ya, untuk Iya ya Kak, bener. minta uang tuh besar. Cuman ya itu saya tidak mau jatuh sedalam itu gitu kan. Saya masih punya otak nih gitu loh, masih Betul Kak, betul. punya skill gitu. Itu yang saya gunakan untuk barter sampai akhirnya saya bouncing kembali. Nah, sampai sekarang nih kos-kosan saya ada yang nanggung nih, gitu, ada yang nanggung. Gitu. Gitu. Jadi saya tidak pernah meminta, cuman banyak aja ngasih donasi gitu loh. Iya, aku sering nonton Kakak dikasih pizza. Bisa gratis. Iya. Aduh, enak teman. Iya. Kak Alvan silakan mau bertanya. Kakak Budi juga boleh. Silakan. Ya berarti setiap yang Kak Rama alamin itu ada dituang juga ya dalam buku ya, karena kan kalau nggak salah tadi penulis ya. Nah kalau sekarang ya karena ada TikTok, ceritain di TikTok gitu, karena orang bisa langsung melihat dan merasakan gitu kan, karena itu kan multimedia ya, maksudnya suara iya, gambar iya gitu kan, ya seperti itu. Iya benar, betul. Dan itu Kak Rama sendiri yang ngambil videonya atau ada sebagian besar ya, sebagian besar saya sendiri, 90%. Jadi paling kalau yang diambilin orang tuh kalau memang kayak saya lagi ngajar gitu kan, kalau ngajar nggak mungkin pegang handphone gitu kan, ya itu diambil orang. Tapi kalau saya di Transjakarta lagi kulineran, apalagi sama anak, ya itu ngambil sendiri. Apalagi kalau di kamar, yang ngeri banget kalau di kamar, siapa yang mau megangin handphone, tahu-tahu handphone melayang sendiri. Iya benar. Karama mau nanya nih, ini teman-teman di sana kan pada pengen bikin TikTok tuh, gimana kiatnya Kak supaya cepat? Sebenarnya udah banyak ya yang bikin. Jadi kiatnya sih sebenarnya begini ya, kalau TikTok itu yang penting berani tampil, itu dulu tuh gitu. Berani tampil artinya apa? Ya bikin aja gitu, nggak usah takut gambarnya mencong atau bagaimana, karena itu kan bisa dilatih ya gitu. Betul. Yang kedua, kita tampil dengan layak. Maksudnya begini, walaupun kita disabilitas netra, bukan berarti kita acak-acakan dong gitu. Jadi bajunya rapi, tempatnya diberesin dulu gitu. Bahkan kalau memang mau invest ya invest ponsel dengan kamera yang agak lumayan. Tapi kalaupun tidak, yang penting teman-teman tuh rapi, nggak ada masalah, karena udah banyak loh gitu. Bahkan yang followernya jauh lebih banyak daripada saya pun banyak gitu. Artinya banyak kesempatan yang tapi satu hal adalah bahwa ingat bahwa apa yang kita lakukan semua kan ada pertanggungjawaban gitu kan. Jadi ya kalau mau konten, bikinlah konten-konten yang positif ya. Contohnya kayak streaming radio ini gitu kan, ini kan hal yang positif ya gitu. Ya seperti itu. Iya, begitu ya sahabat di sisi ya. Ayo dikembangkan, nggak apa-apa loh. Sayang hanya scrolling, hanya nonton. Iya. Ini kita ngomong untuk diri kita sendiri ya. Iya. Jadi, jangan malas sahabat di sisi, nggak apa-apa loh. Coba mau kapan lagi ya nggak Kalvan, Karama ya kan? Kapan lagi? Ya kan kita mulai ya di tahun ini mumpung masih belum habis Januarinya, oke. Bisa dilanjutkan mungkin bikin konten lagi masak atau lagi ngasih makan anak ya Kak Rama ya. Betul. Atau lagi apa ya di jalan-jalan naik bis kayak Kak Rama tuh sering di Trans Jakarta. Oke sahabat di sini, nanti kita kembali lagi ya. Kita rehat sejenak. Loh, Dek. Dari tadi tak dengerin kamu puter radio, puter sana, puter sini. Apa sih yang kamu cari sih sebetulnya? Ini loh, aku lagi cari program radio yang isinya itu bisa memberikan wawasan baru, bisa membuka informasi buat kita-kita yang disabilitas. Misalkan menghadirkan narasumber gitu loh yang expert di bidangnya.
Kira-kira ada nggak sih program radio yang seperti itu? Oh, yang seperti itu kamu cari. Ada di DCC Radio. Nama acaranya Imunitas. Nah, itu. Imunitas? Iya. Maksudnya program kesehatan gitu? Kok imunitas sih namanya? Imunitas itu inspirasi untuk disabilitas. Nah, di situ kamu ada yang kamu cari tuh. Kamu bisa ngobrol sama narasumber, bisa tanya sana, tanya sini. Narasumber apapun itu, pokoknya bisa membuka wawasan buat disabilitas. Oh gitu. Wah. Iya. Ini nih program yang kita cari. Gimana? Di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hanya ada di hari Sabtu. Terus jam berapa aja? Jam 10 sampai jam 12. Ingat, hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Acaranya Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Wah, mantap tuh. Let's go to DCC Radio. Tas kamu lucu banget deh. Baru beli ya? Iya dong, ini chunky bag handmade yang lagi viral banget itu loh. Yang modelnya pernah dipakai personel Blackpink itu. Iya, bahannya benang velvet, halus, lembut, dan modelnya kekinian banget. Asli gak pasaran. Pantesan ya kelihatan beda. Beda banget. Aku pakai ke mall kemarin, semua mata langsung melirik ke aku. Serius, auto pede dong. Iya, dan yang bikin aku makin bangga, tas ini dibuat langsung oleh Rachel, seorang tunanetra. Hah? Serius? Serius? Walaupun gak bisa melihat, tapi lewat sentuhan dan ketekunan dia bisa menghasilkan karya yang keren dan stylish kayak gini. Wah, jadi bukan cuma tas ya, tapi ada ceritanya. Iya, dan gak cuma chunky bag handmade aja loh. Rachel juga bikin tas dan pouch model lain, pakai berbagai pilihan benang yang bisa disesuaikan sama gaya kamu. Wah, lengkap banget ya. Banget. Bisa pilih warna sendiri, ada handbag atau selempang tali panjang. Dipakai ngantor oke, jalan ke mall makin kece. Fix, aku mau order. Kontaknya mana? Langsung aja hubungi Rachel di 0859 4533 6688 buat lihat foto dan tanya harga. Pre-order sekitar 1 minggu dan bisa dikirim ke alamat kamu. Keren sih. Bukti kalau keterbatasan gak pernah ngebatasin karya. Chunky bag handmade, bikin kamu tampil makin kece dan penuh makna. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Baik, sahabat divisi. Wah, akhirnya kita harus berpisah dulu sebentar dengan kakak kita. Tapi sedikit dong Kak, sebelum kita mengakhiri acara kita, aku mau nanya dulu Kak. Jadi rencana kakak ke depan apa nih? Adakah buku-buku yang kakak mau tulis setelah kakak tadi bikin seorang atlet One ya Kak Moment ya? in Time. One Moment in Time. Tentunya Apalagi? iya ya, pastinya iya. Karena apa? Kita terus berproses ya. Intinya Iya, Kak. tuh saya utamanya saya pribadi itu baru akan berhenti kalau nafas sudah berhenti. Wow. Jadi ya pertama menulis buku ya kan. Yang kedua adalah harapannya bisa bertandang ke entah itu sekolah atau rumah ibadah gitu ya, seperti itu untuk berbagi motivasi tentunya, berbagi cerita inspiratif gitu. Makanya barangkali ini ada yang mau undang ya boleh-boleh aja gitu Iya, ya. silakan sahabat divisi, boleh silakan. Kakak mau Ya. nge-share nomor kakak, boleh izin? Boleh. Oke, Nanti silakan Kak, silakan boleh. Tadi kan channel udah. Oh, di channelnya kakak ada nanti nomornya ya? di penghujung ya, di penghujung Oke, supaya boleh, silakan. Ya, masih siap, dengerin nih sampai habis gitu ya nanti. Oke, lanjut Jadi, Kak, lanjut Kak. Ketiga itu Ya. saya berharap ya namanya saya seorang bapak walaupun terpisah dengan anak-anak ya, pengen nungguin mereka besar aja gitu ya. Oh, kirain pengen nyari yang baru Kak. Maunya dicariin bukan nyari sih. Cariin ya. Iyalah. Tapi utamanya sebenarnya dampingin dulu lah, dampingin anak-anak. Jangan sampai mereka merasa fatherless gitu ya. Nah, tidak benar punya Kak. bapak Iya, gitu. betul. Itu yang saya tidak mau. Karena kan umumnya kalau ada perpisahan itu kan suaminya entah itu nggak care sama anak-anaknya atau bagaimana, cuma saya tidak mau seperti itu gitu, jadi tetap dampingin anak-anak ya. Kemudian harapan-harapan lain tentu saja terus support dengan keterbatasan kemampuan saya ini, support untuk rekan-rekan disabilitas bisa lebih diterima secara inklusif di Indonesia ini, di masyarakat kita gitu ya, utamanya lewat konten-konten ya kan, lewat tulisan-tulisan, karena memang cuman lewat cara itu saya bisanya gitu ya. Nah, itu kurang lebih beberapa hal yang memang ingin saya wujudkan. Nah, untuk kontak itu bisa di 0813 165 84 313 0813 165 Ya, 84 313. Selebihnya bisa langsung ke TikTok atau ke Instagram ya, atau rewind aja nih. Siaran ini kan pasti nanti nomornya bisa dicatat lagi gitu. Ya benar. Siap. Wow, oke. Wow, luar biasa. Karama, closing statement dong untuk teman-teman sahabat di sisi yang udah denger kita hari ini, gimana nih Kak? Saya sebenarnya mengambil salah satu pernyataan Tuhan saja, bahwa tidak ada makhluk di dunia ini diciptakan dalam kondisi cacat. Tidak ada sama sekali. Amin. Yang menjadi masalah itu adalah kita tahu nggak sih fungsi kita di muka bumi ini? Ya utamanya karena kita diciptakan, at least teman-teman yang mendengarkan ini atau saya sendiri yang bicara atau rekan-rekan host ya di sini yang memang disabilitas netra nih gitu. Paham nggak sih kenapa Tuhan bikin kita tuh kayak gini gitu kan? Karena biasanya orang yang mengeluh atau tidak bisa menerima adalah karena dia tidak paham. Contoh sederhana begini, kalau seandainya saya bukan disabilitas netra, kemungkinan di radio ini saya nggak diundang. Lah kenapa, orang biasa aja kok, gitu kan? Iya, Saya tidak dijadikan sebagai, ya saya tidak jadikan guru. Kenapa? Guru bahasa Inggris banyak. Betul. Saya tidak dijadikan penulis. Kenapa? Penulis lain banyak yang bisa melihat ya. Dan ya itu tadi, ketika saya yang menjadikan saya spesial sebagai gamer kan karena saya gamer disabilitas netra. Betul. Iya Pak. Kan? Walaupun ya
sekaligus dianggap aneh. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi pahamilah maksud Tuhan menciptakan kita itu untuk apa. Gitu. Iya, Nanti betul sekali. akan otomatis tuh tugasnya kita jadi paham, hak-hak kita juga kita jadi paham gitu. Karena dengan demikian ya kita bisa lebih bersyukur. Kalau memang kita masih mengeluh juga, itu wajarnya namanya manusia gitu. Diingat aja kita hidup berapa lama sih gitu kan? Betul Kak, betul. Ya kan? Betul. Nanti di surganya Tuhan Iya. juga akan semuanya akan benderang kan gitu ya? Iya, Gitu. bahagia lah Semuanya ya akan Kak. bahagia gitu. Ada kesusahan, ya. Gitu nggak lama di hidup ini nggak lama. Kita paling buta berapa lama sih gitu kan? Betul Kak, betul. Gitu. Ya itu paling yang bisa saya sampaikan. Siap Kakak. Oh mungkin ada dari Kakak Alvan, silakan. Ada yang mau Boleh, disampaikan untuk closing statement? Silakan Kak Alvan. Closing statement dari saya ya. Iya, silakan Kak. Ya closing kalau dari saya, jangan lupa ikuti channel Pagdis dan juga Bang Rama. Ya. Follow semua ya, follow semua ya. Follow gitu. semuanya, YouTube, TikTok, Iya, Instagram, oke. Facebook. Karena Pogdis nih keren banget nih programnya nih. Iya pastinya dong Bang. Nih. Oke, itu aja Kak Alvan. Iya gitu aja Kak. Oke, Kakak Budi operator gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya. Uang lembur. Iya. Astaga. Iya. Makasih ya untuk motivasinya tentunya. Dan sahabat di sini semua, janganlah keterbatasan kita membatasi kita untuk berkarya. Selama kita mampu dan kita mau kerjakan terus dengan semangat terus berkarya. Ya, seperti kita Mas Rama tadi ya, Tuhan tidak menciptakan orang cacat. Ya, betul. Tapi memang semua pada koridornya masing-masing. Tentu dengan tujuan yang baik Tuhan menciptakan kita apa adanya. Ini ya. Amin. Semangat. Betul itu Kak. Betul Terima kasih sekali. Mas Rama sekali lagi. Oke. Juga semuanya. Siap. Terima kasih Kak Budi. Sekali lagi Kak Rama, terima kasih banyak nih udah mampir di Pogdis. Sama-sama. Aduh, senang ya. Sahabat di sini senang ya kita ketemu TikTokers nih. Jangan lupa di follow TikToknya, YouTube-nya, dan Instagramnya. Terlebih lagi jangan lupa mampir-mampir di channel kita ya, Elfrina 2724 official. Kayaknya terpaksa nama gue Rama. Oh iya. I'm so sorry about that ya. I don't. It's okay, no problem. No Oke. problem. Jadi Elfrina E-nya besar, Eko 5 Fanta Romeo India November Alpha 2724 official, spasi official ya. Tolong di subscribe sahabat di sisi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Rama. Terima kasih. Jangan bosan ya, nanti kita undang lagi ya Kak Rama. Dengan senang hati. Mungkin Kak Rama punya buku-buku baru atau mungkin ada apa ya Kak ya? Siap. Ya, kabarin kami ya. Saya pasti akan senang sekali untuk manggil Kakak lagi. Makasih Kak Alvan. Kak Alvan, thank you Kak Alvan. Yuk sama-sama guys. Kak Budi juga, Kak Budi makasih banyak nih ya untuk nemenin aku. Oke, sahabat Desi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Satu hal yang kita ingat, bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Dan percayalah, masa depan kita tidak akan hilang. Selamat menikmati jam weekend. Dadah. Dadah. Sampai mati pun engkau takkan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Mencerita menangis, pilu dan derita.
Ngopi Pagi, ngobrol happy pagi-pagi dari hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 WIB. Hanya di DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kelemahanku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur atas semua ini. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kekuranganku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur atas semua ini. Aku bagaikan karang di lautan, sendiri diterpa ombak. Aku bagaikan kapal yang hampir karam, sendiri melawan badai. Setiap manusia berharap dirinya terlahir sempurna, tanpa ada kekurangan di dalam dirinya. Aku bersyukur Tuhan, Tak pernah kau tinggalkanku di saat diriku lemah, di saat diriku rapuh. tak pernah kau tinggalkanku. Ibu, sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu. Aku bagaikan karang yang hampir di lautan, sendiri melawan badai. Setiap manusia berharap dirinya terlahir
Nasihat Papi hari ini. Halo anak-anakku terkasih, sahabat di sisi radio. Papi mau berbagi sedikit nasihat dari hati ke hati ya. Anak-anakku, dunia hari ini memang luar biasa. Teknologi maju, semuanya serba cepat, serba mudah. Tapi Papi mau mengajak kalian berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk belajar dari sana. Papi berasal dari generasi yang tidak punya apa-apa seperti sekarang. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada media sosial. Tapi kami punya satu hal yang sangat berharga, relasi yang nyata. Kami belajar menghormati orang tua, bertanggung jawab atas tugas kami, dan menghargai hidup apa adanya. Dulu, sebelum bermain kami harus menyelesaikan kewajiban. Kami belajar sabar, belajar berbagi, belajar menepati janji. Bukan karena hidup mudah, tapi justru karena hidup sederhana. Dari situlah karakter dibentuk. Anak-anakku, kemajuan zaman itu anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai kemajuan itu membuat hati kita kosong. Jangan sampai kita kehilangan doa, kehilangan rasa hormat, kehilangan kemanusiaan, dan kehilangan kerendahan hati. Teknologi boleh maju, tapi hati harus tetap lembut. Papi ingin kalian menjadi generasi yang utuh, cerdas pikirannya, kuat imannya, dan hangat hatinya. Hormatilah orang-orang yang lebih tua, dengarkan nasihat mereka, karena di sana ada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Dan untuk kalian yang muda, jadilah terang di zaman ini, menggunakan teknologi untuk kebaikan, untuk membangun, bukan meruntuhkan. Ingat ya anak-anakku, nilai hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Papi doakan, semoga kalian semua tetap setia, rendah hati, saling mengasihi, dan terus bertumbuh menjadi berkat. Tuhan memberkati kalian semua, anak-anakku. Di sisi radio, suara inspirasi kita.